Mas Dek, sebentar mengganggu ya Ustaz ya. Nanti ini Alhamdulillah Ustaz Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala telah berada bersama dengan kita. Insya Allah di musola Al-Ghafar kali ini beliau akan menyampaikan materi kajian dengan tema bahaya harta haram. Insya Allah waktunya akan kita mulai segera sampai dengan waktu pukul 15 betul ya? 16 sampai 15 menit insya Allah. Kemudian nanti untuk pertanyaan akan diberikan jeda waktu selama 15 menit insya Allah, seperti itu ya. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan materi kajiannya. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Topik kajian kita di kesempatan kali ini mengenai bahaya harta yang haram. Terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan dan menunjukkan betapa bahayanya harta yang haram yang dimiliki oleh atau yang diambil dan dipegang oleh seorang muslim. Di antara bahaya tersebut adalah harta yang haram ini adalah sebab hilangnya keberkahan, sebab hilangnya kebaikan, sebab hilangnya ketenangan hati dan ketenangan hidup. Karena mendapatkan harta yang haram, memiliki harta yang haram, mencari harta yang haram, bekerja mendapatkan bekerja dengan pekerjaan yang haram adalah bagian dari perbuatan setan. Maka setelah keberkahan harta itu hilang, keberkahan artinya kebaikan, maka setelah keberkahan dan kebaikan harta itu hilang, maka yang menggantikannya adalah kesengsaraan, kecemasan hidup, banyaknya problem dan masalah dengan berbagai macam bentuknya. Hati yang mengeras, tidak lagi bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang keras sehingga tidak lagi punya iba kepada orang-orang yang layak untuk dikasihani, sehingga kualitas jiwa yang jelek itu diantara dampak-dampaknya. Dan secara khusus kita akan membahas 6 dampak buruk atau bahaya harta yang haram. Yang pertama, orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram atau orang yang mendapatkan harta yang haram adalah orang yang berdosa dengan perbuatannya. Dia adalah orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menerjang apa yang Allah haramkan, dan adalah orang yang sehingga menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan
azab Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya Allah berfirman tentang dosa memakan harta anak yatim. Yang di antara harta yang haram adalah harta anak yatim yang diambil secara zalim. Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-10, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Hanyalah mereka memasukkan dalam perut mereka api neraka, dan mereka pun akan berlanjut dengan masuk neraka. Maka ini menunjukkan bahaya dari mendapatkan harta yang haram, mengambil harta yang haram, yaitu mengambil harta anak yatim atau donasi untuk anak yatim secara zalim, tidak sebagaimana semestinya. Dan jika tidak diperhatikan, jika tidak dicermati dan diwaspadai, di antara pihak yang berstatus sebagai pemakan harta anak yatim adalah ibu dari anak yatim. Ketika suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil, kemudian mengikuti budaya yang beranggapan bahwasanya setelah suami meninggal maka harta suami itu menjadi kekuasaan istrinya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi memakan harta anak yatim tanpa sadar. Ini bahaya jika pembagian waris ditunda-tunda. Jika pembagian waris segera dilaksanakan, maka ada pemisahan. Karena ini suaminya meninggal dunia meninggalkan anak, maka hak istri adalah 1/8 dari total harta peninggalan suaminya. Boleh jadi ada tanah, boleh jadi ada uang, boleh jadi ada mobil, boleh jadi ada kendaraan, dan seterusnya. Katanya 1/8. 7/8 kalau itu ada suaminya meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, sisanya maka jangan tidak ada ayah dari orang tua dari yang meninggal ini, dan ada anaknya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka sisanya adalah untuk anak. Maka ketika sudah dipisahkan, maka jelas kalau sesuatu itu untuk kepentingan pribadi ibu ini, dia hanya bisa ambil dari haknya 1/8 tadi. Kalau itu untuk kepentingan anak, dia bisa ambilkan dari jatah anaknya. Tapi kalau kepentingan pribadi si ibu pakai harta bagian anak, dalam keadaan ibunya ini dia punya harta, maka ini memakan harta anak yatim. Maka jika tidak diwaspadai, jika tidak dicermati, maka pelaku dosa besar memakan harta anak yatim itu ibunya sendiri. Dan ini hal yang menunjukkan pentingnya segera diadakan pembagian waris supaya jelas peruntukan dari harta-harta yang ada tersebut. Kemudian jika dan berkenaan dengan orang yang memakan riba, Allah berfirman, wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-276, dan Allah tidaklah mencintai dan menyukai setiap orang yang sangat ingkar dan orang yang pendosa. Maka Allah tegaskan bahwasanya orang yang memakan harta riba itu Allah tegaskan adalah seorang pendosa, orang yang berdosa. Dan semisal itu adalah semua orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram dan orang yang
mendapatkan dan mengambil harta yang haram. Dan perlu diketahui bahasanya yang dimaksud dengan memakan riba adalah mendapatkan riba. Baik setelah riba itu didapatkan uang riba, tambahan riba, itu dibelikan beras untuk makan, atau dibelikan baju untuk pakaian, atau dibelikan motor untuk jadi kendaraan, atau dibelikan rumah untuk ditempati. Semuanya ini disebut pemakan riba. Pemakan riba tidak harus itu yang dimakan. Namun yang dimaksud dengan pemakan riba adalah penerima riba dan pengambil tambahan riba. Kemudian di hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan kepada salah satu sahabatnya, Ka'ab ibn Ujrah, wahai Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kana an-naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, dan perkataan Nabi untuk salah satu sahabat itu berlaku untuk semua umatnya. Tidaklah ada daging yang berkembang semula kurus jadi gemuk, dan itu berkembangnya min suhtin dari harta yang haram, kecuali neraka adalah tempat terbaik untuknya. Kemudian di hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaksibu abdun malan min haramin. Tidaklah ada seorang hamba yang bekerja mendapatkan harta dari sumber yang haram, dari cara yang haram atau melalui pekerjaan yang haram, fayunfiku minhu, lantas dibelanjakan untuk beli ini beli itu, fayubarikullahu fihi, tidak ada yang akan Allah berkahi. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini jaminan ketiadaan berkah dari sesuatu yang didapatkan memakai harta yang haram. Ada seorang yang dapat harta yang haram, boleh jadi uang suap atau uang korupsi atau dari pekerjaan yang haram. Setelah dapat duit-duit itu belikan apa, maka Nabi sampaikan dan Nabi jamin tidak ada keberkahan pada pembelanjaan tersebut. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu. Harta haram jika disedekahkan dengan niat pahala, itu tidak akan diterima. Wala yatruku khalfa dhahrihi ila kana zaduh ila nar. Dan jika harta haram itu dijadikan sebagai warisan, ditinggal mati, diwariskan kepada anaknya, dan itu harta dari korupsi, harta dari suap dan seterusnya, harta dari gratifikasi dan teman-temannya, maka ketika itu ditinggalkan sebagai warisan untuk anaknya, maka itu adalah bekal bagi si bapaknya untuk masuk ke neraka. Maka harta haram yang jadi warisan itu orang yang mendapatkannya tidak menikmatinya, namun dia mempertanggungjawabkannya. Orang yang meninggalkannya untuk anaknya itu dia tidak menikmatinya, mau dia tinggalkan untuk anaknya, namun dia yang mempertanggungjawabkannya. Dia yang mempertanggungjawabkannya, sehingga Nabi katakan itu adalah bekalnya untuk masuk neraka. Innallaha azza wa jalla la yamhu asai'a bisai'i
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghapus yang jelek dengan yang jelek, akan tapi menghapus yang jelek dengan kebaikan. Innal khabitha la yamhu al khabitha. Sesungguhnya yang busuk itu tidaklah bisa menghapus yang busuk. Ini asar yang tepat adalah riwayat yang derajatnya hasan mauquf sebagai perkataan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari Abu Barzah al-Aslami radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Maka tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyai tentang sejumlah hal, dimintai pertanggungjawaban tentang sejumlah hal. Allah akan mintai pertanggungjawaban tentang umurnya, yaitu tentang waktunya, tentang tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik yang Allah berikan kepada kita. Fima afnahu, waktu itu dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'ala, dan akan Allah tanyai tentang ilmu yang dia miliki, fima fa'ala, apa yang telah dilakukan. Dan pertanyaan untuk ilmu ini tidak khusus untuk ustadz, kiai, tuan guru dan seterusnya, tidak. Namun setiap muslim punya ilmu yang didapat melalui khutbah Jumat, melalui kultum, baca artikel, dengar potongan kajian, atau dengar mengikuti kajian secara offline atau online. Maka ada ilmu-ilmu yang didapatkan, ini akan ditanyakan, ini mana yang diamalkan dan apa yang telah, dan bagaimanakah praktek dan amal dari ilmu tersebut. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan khusus untuk harta maka Allah akan tanyai dengan dua pertanyaan, di manakah dia mendapatkannya dan untuk apakah harta tersebut dibelanjakan. Ya, maka seorang muslim tidak hanya berpikir mendapatkan cara mendapatkan harta, namun juga harus memikirkan bagaimanakah pembelanjaan harta, benar tidak dibelanjakan untuk ini, dihabiskan untuk ini. Wa an jismi fima ablahu, dan Allah akan tanyakan tentang raganya, badannya, untuk apa dirusakkan. Untuk orang yang Allah berikan padanya umur panjang, ya dulu mata yang terang tajam, setelah tua jadi matanya jadi plus dan minus, jadi rusak. Itu mata rusak, itu untuk apa? Untuk apa dirusakkan? Itu akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Paru-paru yang dulu dikasih sehat, kok setelah bertambah berumur kok sekarang jadi gosong. Itu untuk apa? Gosongnya itu untuk apa? Dikasih asap, apa karena banyak menghirup asap jalanan, atau karena banyak menghirup asap udut? Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Maka yang berkenaan dengan pembahasan kita, nanti akan ada pertanyaan pada hari kiamat tentang harta, dari mana harta itu masuk menjadi milik kita dan kemana harta itu keluar dari milik kita. Kemudian dampak buruk dan bahaya harta yang kedua adalah tidaklah diterima jika harta haram itu digunakan untuk bersedekah.
Maka harta yang haram itu nanti ada kondisi tertentu. Maka harta yang haram itu ada dua jenis. Harta yang haram itu ada dua jenis. Ada harta yang haram melalui transaksi ridho sama ridho, berarti pemilik yang dulu ridho, namun Allah tidak ridho. Namun Allah tidak ridho. Contoh ekstrimnya ya mungkin ada penyanyi dangdut koplo misalnya, dapat duit karena manggung dalam acara tersebut, dia jualan jasa dangdut koplo. Maka ini dia dapat duit dari yang nanggap. Ini sudah transaksi ridho sama ridho, apalah dia duit. Ini dengan transaksi yang ridho dengan ridho, maka yang manusianya ridho, namun Allah tidak ridho. Maka Allah tidak ridho. Maka orang yang bertobat dari harta jenis ini itu tidak mengembalikan harta kepada kepada yang dulu ngasih. Namun harta semacam ini, jika orang yang mendapatkannya itu insaf dan bertobat, maka wajib dia salurkan untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan sosial, untuk fakir miskin, untuk sarana-sarana umum, dan tidak boleh dengan niat sedekah, dan tidak boleh dengan niat cari pahala, tidak boleh dengan niat cari ganjaran, bolehnya niat membuang harta haram. Kalau diniatkan untuk sedekah, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Niatnya yang benar membuang harta haram. Apakah ada pahala dalam hal ini? Jawabannya, jika niatnya benar, ada pahalanya, yaitu pahala melaksanakan kewajiban, dalam tanda kutip membuang harta haram. Itu kan kewajiban. Kewajiban dilaksanakan kan ada pahalanya. Tapi kalau niatnya sedekah, tidak boleh. Ada orang yang mendapatkan harta berlimpah karena jualan narkoba. Jualannya narkobanya sudah rela sama rela. Yang beli juga suka rela, nggak dipaksa. Dia beli dengan kesadarannya. Namun Allah tidak ridha. Allah tidak rela ada transaksi semacam ini. Maka jika penjual narkoba ini insaf dan sadar, maka hasil jualan narkoba itu tidak dikembalikan kepada dulu yang beli. Nanti kalau dikembalikan kepada dulu yang beli, maka yang beli itu enak, sudah dapat sabu-sabu, sudah dapat ini, plus dapat kembalian duit lagi. Ditambah manakala dia belum tobat, yang pakai pembeli narkoba itu malah dibantu untuk bisa beli lagi. Maka tidak dikembalikan, namun disalurkan untuk kegiatan sosial, untuk fasilitas umum. Tidak boleh dengan niat sedekah, tidak boleh dengan niat cari pahala, namun wajib dengan niat membuang, dalam tanda kutip membuang harta haram. Kemudian harta haram jenis yang kedua adalah harta haram yang Allah tidak ridho dan orangnya juga tidak rela. Allah tidak ridho, orangnya juga tidak rela. Kenapa? Karena mencuri, bentuknya mencuri. Orang yang hartanya dicuri itu tidak rela. Orang yang mencuri, menipu, hasil menipu, hasil ngakali,
hasil penipuan, hasil merampok, hasil ngutil, hasil dan seterusnya. Maka yang punya harta tidak ridho, karena ini korban kezaliman. Tidak ada orang yang rela dizalimi. Ini yang punya harta itu tidak ridho, dan Allah tidak ridho cara-cara semacam itu untuk mendapatkan harta milik orang lain. Maka jika orangnya insaf, maka jika yang dicuri, yang diambil itu masih utuh, wajib dikembalikan. Jika sudah tidak lagi, sudah hancur, sudah habis, wajib diganti. Jika ada gantinya. Jika tidak ada gantinya, maka wajib diganti nilainya. Jika orangnya sudah meninggal dunia, maka wajib diserahkan pada ahli warisnya. Wajib diserahkan pada ahli warisnya. Kalau ternyata sudah dicari pontang-panting, mentok tidak ketemu, dan memang sudah maksimal, maka solusi yang tidak, solusi yang sebenarnya, solusi yang tidak maksimal, solusi yang tidak maksimal adalah dengan mensedekahkan harta tersebut atas nama orang yang memiliki hak. Disedekahkan atas nama orang yang memiliki hak, dan diwajibkan disalurkan, disedekahkan pada penyaluran yang paling maksimal ganjarannya. Dan ini solusi tidak maksimal. Kenapa solusi tidak maksimal? Karena solusinya menggantung. Yaitu jika setelah disedekahkan kok tanpa disengaja akhirnya ketemu ahli warisnya, boleh jadi naik kereta, duduk, kemudian ngobrol, kenalan, tiba-tiba akhirnya ngobrol, kok lu ini anak orang tersebut, maka wajib cerita. Saya punya kewajiban dengan ayahmu. Kemarin saya cari-cari sudah mentok, saya merasa sudah putus asa. Terus kemarin sudah saya sedekahkan ke masjid dekat rumah yang sedang renovasi. Saya niatkan pahalanya untuk ayahmu. Engkau sebagai ahli warisnya ridho atau tidak? Masih ditanya ridho atau tidak. Berapa Pak kewajibannya? Ya lumayan 10 juta misalnya. Anaknya mengatakan, waduh kalau 10 juta ya saya tidak ridho. Kalau cuma 10.000 ya tidak apa-apa. Tapi kalau 10 juta ya saya tidak ridho. Kalau itu memang hak saya, mana Pak 10 jutanya? Maka wajib 10 juta dikasihkan pada ahli warisnya tersebut. Wajib diserahkan pada ahli warisnya tersebut, dan nanti insya Allah pahalanya nanti berpindah kepada orang yang menyalurkannya tadi. Jadi maka disedekahkan tadi itu bukan solusi maksimal, solusi tanggung, solusi menggantung. Karena nanti jika ketemu sama yang berhak, wajib dilaporkan dan diminta ridhonya. Jika dia tidak ridho, tetap wajib ganti, sehingga bukan kemudian sudah sedekahkan sudah selesai, betul-betul finish selesai, tidak. Maka yang harta haram yang
boleh disedekahkan, harta yang dipegang oleh seseorang secara melalui jalan yang tidak halal, yang boleh diniatkan sedekah ya harta jenis yang kedua. Itu pun sedekah untuk atas nama pemilik. Kalau harta haram jenis yang pertama tidak boleh diniatkan sedekah. Niatnya niat membuang harta yang haram. Dan untuk harta haram jenis yang kedua, sedekah itu alternatif terakhir dan tidak maksimal. Alternatif terakhir, sedekah itu bisa dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah mentok, setelah putus asa, namun itu pun bukan berarti sudah betul-betul selesai. Ya, karena pada dasarnya yang betul-betul selesai itu kalau dikembalikan kepada pemiliknya. Dan pengembalian kepada pemilik itu adalah syarat sah taubat. Syarat sah taubat. Taubat tidak akan diterima berkenaan dengan harta manusia, harta orang lain semacam ini kecuali dengan cara semacam ini, dengan dikembalikan kepada yang memiliki hak. Dan ini tetap menjadi kewajiban meskipun sudah lama. Maling baru insaf setelah 15 tahun ya tetap wajib mengembalikan. Tidak kemudian sudah ini bahasa kepolisian sudah expired masanya, udahlah nggak perlu diurus lagi, enggak pakai expired dalam masalah ini. Meskipun itu kasus maling 15 tahun yang lewat, wajib tetap mengembalikan. 20 tahun yang ya tetap wajib dikembalikan. Sudah 30 tahun yang lewat, ya tetap wajib dikembalikan. Tidak diputihkan karena sudah kadaluarsa perkara, tidak. Tidak bisa kemudian diputihkan karena kadaluarsa perkara, tidak. Ini hak orang lain, nggak bisa beres kecuali dikembalikan. Maka orang yang punya masa lalu yang agak suram, misalnya orang yang punya masa lalu agak suram, pas zaman sekolah itu beling, suka jajan di kantin, gorengan 5 ngakunya 1, es teh 2 gelas bilangnya 1, bakwan 10 ngakunya cuma 3. Maka itu perlu diketahui itu adalah hak orang lain yang diambil, harta orang lain yang diambil. Tidak sah taubat dari kejahatan ini kecuali mengembalikan hak pemilik kantin. Hak ibu kantin harus dikembalikan meskipun sudah 20 tahun yang lewat. Cara mengembalikannya gimana, Ustaz? Ya dicari di mana rumahnya. Sekarang udah pensiun, di mana rumahnya, dicari dan dikembalikan haknya. Tidak bisa selesai dengan sholat malam, nangis sesungguhan di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu pas SMP beling, SMA tambah beling, sudah tidak tahu berapa bakwan haram yang saya makan, berapa gelas es teh haram yang sudah saya makan, gorengan yang tidak halal yang sudah saya makan. Ya Allah, saya insaf, ya Allah. Itu tidak selesai, Mas. Tidak selesai. Tobat tidak sah kecuali harus dikembalikan, dibayar. Tobat tidak akan sah kecuali harus dibayar. Tanpa pembayaran tobatnya tidak sah dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tangisannya masih kemudian tangisan buaya itu. Tangisan pura-pura. Kalau memang serius bertobat, kembalikan hak orang lain yang sudah diambil. Gimana saat kalau dulu pas sekolah naik bis kota namun sering nggak bayar, memanfaatkan keramaian sama. Sama. Naik bis itu ya artinya sudah perjanjian akad ijarah, jasa.
Ini nanti dari sini ke sana bayarnya sekian ribu. Itu hak orang yang punya hak. Kita ambil haknya. Kalau tidak bayar, berarti mengambil haknya secara zalim. Dan tidak sah tobat kalau berkenaan dengan hak harta, hak kebendaan, kehartaan, itu tidak sah tobat, tidak sah menyesal jika tidak diiringi dengan pembayaran dan pengembalian apa yang menjadi hak orang lain. Ya, maka dampak buruk harta haram yang kedua, jika itu disedekahkan tidak akan diterima, karena Allah itu thayyib, Allah itu zat yang baik dan tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Dan Allah tidak membutuhkan hak sedekah yang berasal dari harta yang khabis, harta yang haram. Sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, Nabi sampaikan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah perintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Ya rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makalah yang halal dan lakukanlah amal yang saleh. Dan untuk orang yang beriman Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makalah yang halal dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Nabi bercerita tentang seorang yang melakukan safar, perjalanan jauh, ya, rambutnya acak-acakan karena bepergian, bajunya berdebu karena perjalanan. Wa yamutu yadahi ila sama'i, dia menengadahkan kedua telapak tangannya ke arah atas, ke langit, dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya itu haram, minumannya dibeli dari duit yang haram. Wa malbasu haram, pakaiannya itu pakaian yang haram, boleh jadi pakaian sutra untuk laki-laki atau pakaian yang halal namun dibeli dari duit yang haram. Wa khudhiya biharam, dan dimasukkan ke dalam tubuhnya materi-materi yang haram. Pakai mengkonsumsi obat namun obatnya kandungannya haram atau yang lainnya, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimanakah mungkin dikabulkan doanya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadis ini menunjukkan tertolaknya dan tidak diterimanya doa. Padahal doa tersebut dipanjatkan oleh orang yang ada pada dirinya banyak faktor terkabulnya doa. Bepergian itu faktor terkabulnya doa. Angkat tangan itu faktor terkabulnya doa. Tawasul dengan rububiyah, ya Rabb, ya Rabb, itu faktor terkabulnya doa. Menghinakan diri, menampakkan penghinaan diri di hadapan Allah ketika berdoa, dalam keadaan pakaiannya berdebu, rambutnya acak-acakan, ini faktor terkabulnya doa. Namun ini semua tidak mempan gara-gara satu hal, yaitu harta haram yang dia miliki. Dan hadis ini tidak hanya berlaku untuk doa, namun doa dalam hal ini adalah contoh. Doa dalam ini adalah contoh. Jika doa adalah yang merupakan saripati ibadah yang paling top, tidak Allah terima gara-gara
ini harta haram, maka ibadah yang levelnya di bawahnya lebih-lebih lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ini di kitabnya Jami' Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, saya bacakan, yang dimaksudkan dari hadis ini bahasanya para rasul dan umatnya diperintahkan untuk makan yang halal dan diperintahkan untuk melakukan amal yang soleh. Itu satu paket, makan yang halal, amal soleh. Kenapa digandeng makan yang halal sama amal soleh? Kata Ibnu Rajab, famadamal aklu halalan fal amalu salihun makbulun. Kalau makannya itu makan yang halal, hartanya itu harta yang halal, amalnya akan jadi amal soleh yang diterima. Itu rahasia kenapa dua ini disatukan. Wa idza kana al-aqlu ghairu halalin fa kaifa yakunul amalu maqbulan. Jika makannya itu bukan makan yang halal, maka bagaimana mungkin amalnya amal yang diterima? Ini satu paket. Beramallah ya, makanlah yang halal dan beramallah amal yang soleh, itu satu paket. Ini syarat untuk diterimanya amal itu makan yang halal. Ini kata Ibnu Rajab, wa ma dzakara ba'da dzalika minad du'ai. Lanjutannya hadis yang menceritakan tentang doa yang tidak diterima gara-gara ya harta yang haram, wa annahu kaifa yutaqabbalu ma'al harami, dan bahasanya bagaimanakah mungkin doa itu diterima kalau orang yang berdoa adalah orang yang makan yang haram. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, fa huwa mithalun, maka ini sekedar contoh, bukan berarti tidak diterimanya amal karena makan yang haram khusus untuk doa. Tidak, itu hanya contoh. Contoh untuk apa? Listib'adi qabulil a'mali ma'a taghdhiyati bil harami. Sekedar contoh untuk menunjukkan mustahilnya diterimanya amal, baik itu doa, baca Quran, zikir, sholat, puasa atau yang lainnya, kalau orangnya makan yang haram. Dari penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ini, maka tidak diterimanya amal karena harta yang haram itu tidak terbatas doa, namun semua amal. Namun semua amal. Doa itu hanya contoh. Sulitnya diterima amal yang dilakukan oleh orang yang dirinya bergelimang dengan harta yang haram. Maka tidak hanya terbatas doa itu berlaku untuk zikir, berlaku untuk baca Quran, berlaku untuk sholat, berlaku untuk puasa, dan berlaku untuk semua amal yang lain. Jika pelakunya adalah orang yang berkubang dalam harta yang haram, maka amal-amal tersebut sekedar menggugurkan kewajiban, namun tidak diterima dalam pengertian tidak ada catatan pahala untuknya. Tidak diterima dalam pengertian tidak ada ganjarannya. Kalau menggugurkan kewajiban sudah, sholatnya sudah menggugurkan kewajiban, puasa Ramadannya menggugurkan kewajiban. Nah, ada nilainya. Kalau masih belum tobat dari harta yang haram, tidak diterima. Kalau masih mendapatkan harta yang haram, kerja pakai nyuap sehingga dapat gaji yang haram, kerja pakai kemudian ijazah palsu sehingga dapat gaji yang haram, maka itu semua tidak ada nilainya kecuali sekedar menggugurkan kewajiban.
Kemudian dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan, tidaklah diterima sholat tanpa berwudu, demikian juga tidaklah diterima sedekah dari harta yang haram, semisal dari harta ghulul, yaitu harta rampasan perang sebelum dibagikan. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala menyampaikan, man anfaqal harama fi ta'ati, siapa yang menghabiskan, membelanjakan harta haram untuk taat. Siapa yang menghabiskan harta haram untuk taat, dapat uang suap, ya dipakai untuk umroh, dipakai untuk bangun masjid atau yang lainnya. Fa huwa kaman tahara tsauba bil bauli, maka orang itu seperti orang yang membersihkan pakaian kotor namun pakai air kencing. Artinya dia tambah kotor. Kemudian dampak buruk yang ketiga dari harta yang haram, sini disampaikan bahasanya penghasilan yang haram di antara faktor penghalang diterimanya doa, sebagaimana tadi telah disebutkan. Bahkan demikian juga berdasarkan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala, bukan hanya faktor penghalang terkabulnya doa, namun juga faktor penghalang diterimanya semua amal soleh. Oleh karena itu, dan ini ditegaskan dalam sebagian kitab fikih Syafi'iyah, kitab fikih madhabus Syafi'i, ditegaskan bahasanya syarat diterimanya amal itu 3. Dikerjakan ikhlas karena Allah, dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian yang ketiga, pelakunya itu hartanya harta yang halal. Dan ini sudah disampaikan di Matan Zubat. Ya, Matan Zubat itu kitab matan fikih Syafi'iyah yang penting. Ketika membahas tentang masalah syarat diterimanya amal, di salah satu bait di Mandumah di Matan Zubat disampaikan, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuja'alu. Wa ta'atun, dan ketaatan dan amal ibadah, mimman haraman ya'kulu, yang dilakukan oleh orang yang makan harta yang haram, orang yang makannya pakai duit haram, kemudian dia melakukan ketaatan, namanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan yang lainnya. Ini kata penulis Mandumah Zubat, mislul bina'i fawqa maujin yuja'alu, maka itu seperti bangun gedung di atas ombak lautan. Apakah mungkin jadi? Tidak akan jadi. Artinya rontok semua itu yang dibangun, sia-sia, tidak ada gunanya. Di sarahnya ini kitab fikih Syafi'iyah, di sarah Matan Zubat, di salah satu sarah Matan Zubat, namanya Ifadatus Sadatil Umad, disampaikan perkataan yang disampaikan oleh yang kita penulis Mandumah Az-Zubat, menunjukkan annal amala la yuqbalu illa biwujudi thalathi khisalin. Ini fikih Syafi'iyah ini. Bahasanya amal soleh itu tidak akan diterima kecuali dengan ada 3 faktor. Ikhlasul amal lillahi, dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Wal amalu ala sunnati, dan beramal sesuai tuntunan dan ajaran Nabi. Kemudian yang ketiga, wa aklul halali, dan yang dimakan itu halal.
Itu syarat diterimanya amal. Menurut Mandhumah Zubat, salah satu matan penting dalam madhab Syafi'i. Fa in fuqidat wahidatun, jika salah satu dari 3 hal di atas itu hilang, lam yartafi'il amal, maka amal tidak akan dinaikkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal tidak akan dilaporkan kepada Allah sebagai amal yang diterima. Kemudian dampak buruk harta haram yang keempat adalah anakula namain hadisin min hadal malil muharram. Adalah semua pertambahan yang muncul yang itu adalah derivat dan turunan dari harta yang haram, atau digantikan, ditukar dengan sesuatu yang lain, maka ya'khudhu hukmal malil haram, maka itu tetap statusnya sebagai harta yang haram. Seandainya orang yang punya harta yang haram, bentuknya menerima uang suap, bentuknya korupsi harta perusahaan atau harta negara, setelah itu duitnya dipakai untuk duit suap tadi, misalnya dipakai untuk usaha restoran, maka untuk orang ini tetap itu harta yang haram. Orang tidak boleh beralasan yang haram itu kan duit suap kemarin. Nih, duit suap kemarin 500 juta. Nah, ini 500 juta saya bikin usaha, ya kan beda. Tidak. Nih, tidak demikian. Nih, ketika ini kemudian ditukar, diganti menjadi 500, ini jadi satu usaha restoran atau apa, ya itu tetap harta haram untuk dia, tetap harta haram untuknya. Ini diganti menjadi tanah, jadi sawah, jadi ladang karet atau apa dari duit suap atau korupsi tadi, ya itu tetap harta haram bagi dia, harta haram bagi orang tersebut. Ini kalau ini yang dimaksud diganti, ditukar dengan yang lain, maka itu tetap jadi harta haram. Atau ini harta haram ini kemudian ada derivatnya, ada turunannya, maka turunannya tetap haram. Misalnya orang mencuri kambing, kambingnya betina, dirawat, punya anak, itu tidak kemudian yang haram kan ini babonnya, yang haram kan induknya, ini kan hasil saya merawat. Enggak, derivat turunan dari harta yang haram itu tetap haram. Misalnya mencuri atau kemudian ngerampok mobilnya dipakai untuk bisnis, nge-grab misalnya. Misalnya mobilnya dipakai untuk nge-grab, maka penghasilan nge-grab ini turunan dari mobil. Turunan dari mobil itu tetap penghasilannya haram. Kemudian yang kelima, para ulama menegaskan bahasanya orang yang bekerja mendapatkan harta yang haram itu ketika dia tobat, maka tidak boleh dia pakai harta tersebut untuk menafkahi dirinya atau menafkahi orang yang wajib dia nafkahi, itu anak dan istrinya, kecuali dengan kadar minimalis. Kecuali kadar minimalis untuk bertahan hidup dengan standar hidup sederhana. Kalau orang itu dulu penghasilannya semuanya dari harta yang haram,
Penghasilannya karena dulu dia pelacur, penghasilannya dari harta yang haram. Dulu profesi satu-satunya ya jualan khamr. Semua hartanya dari situ. Maka ketika insaf semuanya harus disingkirkan. Tidak boleh dipakai untuk diri sendiri ataupun anak dan istri kecuali dengan kadar minimalis untuk bisa nyambung hidup. Ini dampak buruk dan konsekuensi dari tobat dari harta yang haram. Kemudian dan untuk menunjukkan bahayanya hal ini ada perkataan Imam Malik yang patut untuk kita dengar dan kita renungkan. Imam Malik rahimallahu ta'ala ditanya tentang fin nikahi bil malil haram, nikah pakai modal harta haram. Ada seorang bujangan kerja dengan pekerjaan yang haram untuk nabung bisa nikah. Akhirnya dari tabungan nikah inilah bisa untuk acara lamaran, bisa untuk mahar, bisa untuk macam-macam biaya nikah. Gimana kalau biaya nikah itu dari harta haram yang dimiliki oleh seorang pengantin laki-laki? Maka Imam Malik, fatwanya Imam Malik dan komentarnya Imam Malik, akhafu ayudari az-zina. Saya khawatir hubungan badan yang terjadi itu serupa dengan zina. Saya khawatir hubungan suami istri, hubungan biologis yang terjadi di antara keduanya itu setengah zina. Bukan zina, namun seperti zina, ya separuh zina. Itu komentarnya Imam Malik. Dan ini tentu kalimat hiperbol, ya itu tetap kalau untuk hubungan biologisnya tetap halal. Namun ini kalimat hiperbol dari Imam Malik, betapa ngeri dan berbahayanya harta haram sampai berimbas pada hal semacam ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bahwasanya ini pendapat sebagian ulama, orang yang mendapatkan harta dengan harta yang haram itu nanti tindakan ekonominya atau kemudian tindakan yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut tidak sah. Misalnya orang yang merampas tanah yang bukan tanahnya, tanah warisan jatah saudaranya dirampas, dikuasai, diambil sendiri, tidak mau dibagi, padahal harusnya dibagi. Maka menurut pendapat sebagian ulama, yaitu ini madhab Hambali, pendapat Imam Ahmad, maka orang yang merampas harta atau tanah orang lain, ketika dia sholat di tanah tersebut, sholatnya tidak sah. Sholatnya di tempat tersebut bukan sholat yang sah. Itu pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Ini menunjukkan bahaya harta haram, dan demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, untuk Bapak-bapak sekalian ada 3 paket hadiah dari panitia bagi yang berkenan menjawab pertanyaan dan menjawab dengan benar. Tadi kita bahas tentang 6 bahaya harta yang haram. Tolong sebutkan 3 yang pertama. Orang yang doa
Kemudian yang kedua tadi kita bahas dua jenis harta haram dan cara tobat darinya. Secara sekilas tadi sudah saya sampaikan. Mas. Dua jenis harta haram, yang pertama diperoleh dengan jalan ridho saling ridho, cara bertobatnya tapi Allah tidak ridho. Cara bertobatnya, pelaku tersebut menyalurkan hartanya untuk sosial. bukan hartanya, harta itu, bukan hartanya dalam pengertian harta milik dia, bukan, itu bukan harta dia, harta itu. Harta itu untuk sosial, untuk fasilitas umum. Dengan niat Untuk melaksanakan kewajiban. apa kewajibannya? Melepaskan harta. Ya, membuang harta haram. Yang kedua, harta haram yang diperoleh dengan jalan yang satu ridho, yang satunya tidak ridho. satunya ridho, Allah tidak ridho dan orangnya tidak ridho. contohnya apa, Mas? Contohnya merampas, menipu. Iya. Terus cara bertobatnya harus dikembalikan harta tersebut, dibayarkan ke yang telah ditipu tersebut. Jika tidak ada, berniat bersedekah atas nama orang tersebut. iya. Kemudian yang terakhir, hadiah yang ketiga tentang sebutkan syarat diterimanya amal menurut matan Zubat. Bagaimanakah jika kita berhutang dari pekerjaan yang tidak halal? Apakah tetap dibayar? Saya kurang paham dengan redaksi pertanyaan ini. Mungkin contohnya berhutang sama rentenir misalnya, atau enggak, mungkin utang duit sama orang yang profesinya pencopet misalnya. Apakah kemudian itu bisa jadi alasan nggak usah bayar utang? Dia copet. Maka malah kalau itu copet itu pekerjaan satu-satunya, berhutang kepadanya hukumnya dosa. Berhutang kepadanya hukumnya dosa. Kemudian tetap wajib dibayar, namun dibayarkan kepada orang yang dicopet. Dibayarkan kepada orang yang dicopet. Jadi malah double kerjaan. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.